adik-adik, puji Tuhan kita masih bersua kembali ya, walaupun lewat HP. Tapi kemarin kita sudah bertemu ya, kita bersuka cita bersama kakak-kakak layan dan kakak-kakak PT dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Selesai, ya kita menyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Kita nyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik, kita lanjutkan pujian kita. Kita nyanyi Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Ya adik-adik, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan yang kau berikan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan kiranya mau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati untuk kakak-kakak layan kami yang akan menyampaikan firman maupun yang menyampaikan liturgi. Tuhan kiranya memberkati. Begitu juga adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mau menolong. Tuhan kiranya mau menenangkan mereka dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk alat yang kami pergunakan dalam berkomunikasi pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah impa pada pagi hari ini.
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan beri pujian Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 117. Adik-adik siapkan Mazmur 117. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian pujian Mazmur kita. Dan adik-adik, kakak persilahkan duduk dulu. Ya adik-adik, kita lanjutkan pujian kita. Kita nyanyi Gita Surga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Jin. Silakan Kak Jin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jen hari ini. Gimana adik-adik kabarnya? Sehat-sehat kan? Kalau sehat coba angkat jempolnya semua. Oke, mantap. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik, kakak mau adik-adik siapin dulu Alkitabnya ya. Kita buka di Yesaya pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 5. Nah, buat adik-adik yang masih kecil atau TK mungkin nanti dibantu sama pendampingnya di rumah ya, sama mama papa atau sama kakaknya. Oke? Kalau Alkitabnya sudah siap semua, kita berdoa dulu adik-adik ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat karunia-Mu Tuhan, sehingga kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami baca Tuhan, agar kami bisa mengerti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kakak mau adik-adik bangkit berdiri ya. Yang tadi udah disiapin Alkitabnya tuh, sekali lagi ya. Kita buka di Yesaya, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai kelima. Oke, udah semua ya? Ya, kita bacanya sama-sama aja adik-adik ya. Kita baca Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Ya, demikian firman Tuhan adik-adik ya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan. Adik-adik boleh kembali duduk. Bebas. Iya adik-adik, sekarang buat tema hari ini, temanya itu menjadi pembawa
menjadi pembawa damai. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, kira-kira adik-adik pernah nggak berada dalam situasi pertengkaran? Atau adik-adik pernah berantem sama temennya, sama kakak di rumah? Atau mungkin adik-adik punya temen, nah temennya adik-adik ini sedang berantem. Gimana menurut gimana rasanya adik-adik ada di posisi itu? Sedih ya? Iya pasti kita sedih, rasanya nggak nyaman, apalagi kalau kita di sekolah nih, tapi kita bersahabat, ada berapa orang gitu. Nah, sahabat kita ini saling berantem. Nah, kita berada dalam posisi itu pasti kita bingung. Kalau kita milih ke teman kita yang satunya bakal mikir, ih kok kamu milih dia ya, kamu nggak milih aku, kamu nggak bela saya, tapi kamu malah bela dia. Nah, serba salah ya adik-adik ya. Apalagi kalau orang yang berada di posisi itu adik-adik sendiri. Kalau adik-adik sedang berantem sama kakaknya di rumah, pasti kalau mau makan, mau apa, papasan sama kakaknya, sama saudaranya jadi tidak enak. Pasti perasaannya apa adik-adik? Boleh disebutin? Sudah? Oke, pasti rasanya marah, kesel, nggak nyaman. Pokoknya rasanya tidak ada perasaan damai. Nah adik-adik, dari bacaan kita hari ini, kita tuh mau belajar dari Nabi Yesaya nih. Mau dia itu memberi pesan kita supaya kita tetap menjaga kedamaian. Nah, kakak punya cerita nih, adik-adik ya. Ada 3 orang. 3 orang ini bersahabat. Namanya ada Dinda, ada Andi, ada Eni. Nah, Dinda sama Andi ini tiba-tiba berantem. Nggak tahu sebabnya kenapa. Nah, si Eni ini sebagai teman mereka, sahabatnya, merasa tidak nyaman. Akhirnya dia ingat, oh iya ya kalau di sekolah minggu kita harus menjaga kedamaian, kita harus menebar kasih. Nah, maka dari itu si Eni ini mulai mencari cara gimana ya agar Dinda sama Andi ini bisa berteman kembali. Akhirnya dia panggil Dinda dan Andi ini agar ngomong nih, apa ya masalah kalian tuh apa. Akhirnya mereka mau berdamai. Nah adik-adik, dari cerita kakak tadi yang kita bisa teladani itu supaya adik-adik mau menjaga perdamaian. Nah adik-adik sudah tiap minggu sekolah minggu. Di sekolah diajarin tentang tata krama. Di rumah juga pasti diingetin sama mama papanya untuk selalu berbuat baik, menebar kasih. Kalau kita jadi orang Kristen, pernah nggak kita diajarin untuk menyalahkan orang lain, untuk tiba-tiba berantem, untuk tiba-tiba ngomong yang tidak baik sama teman kita? Nggak pernah ya, pasti kakak-kakak layan maupun ibu guru di rumah, orang tua di rumah pasti mengajarkan hal yang baik. Di Alkitab juga sudah diberitahu bahwa tiap minggu perasaan kayaknya yang diajarin sama kakak layan itu pasti tentang apa? Iya, tentang kasih. Pasti nomor 1 tentang kasih, sukacita, pokoknya semua hal yang untuk berbuat baik. Nah dari sini, dari bacaan kita tadi udah baca di kitab Yesaya ya, Nabi Yesaya itu menyampaikan firman-Nya agar kita itu tetap menjaga kedamaian. Kalau bukan kita sendiri, siapa adik-adik? Nanti kalau misalnya di lingkungan kita semuanya pada berantem, nggak ada orang yang jadi penengah, gimana? Pasti semuanya hancur, semuanya tidak merasa damai, semuanya kesel, pokoknya semuanya sifat-sifat yang buruk itu pasti jadi satu. Nah itu fungsinya kita sebagai anak Tuhan. Dari kita belajar Alkitab, lain-lain semuanya pasti aplikasinya tentang satu, untuk menebar kasih, untuk menjaga
perdamaian. Nah, apalagi nih adik-adik, minggu depan kan kita sudah mau menyambut apa? Nih, yang ada di belakang kakak ini apa? Iya. Pohon Natal. Kalau udah ada pohon Natal berarti kita akan menyambut dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tidak menjaga perdamaian, tidak bersukacita, pasti Tuhan sedih apa bahagia? Pasti Tuhan sedih adik-adik. Udah setiap tahun kita memperingati hari Natal. Malahan hari Natal tuh kayaknya semuanya yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa adik-adik? Pasti karena dapat hadiah, ada banyak acara, terus baju baru mungkin ya, terus banyak kue, banyak coklat, banyak jajan. Nah, kita memperingati hari Natal tuh bukan itu saja adik-adik, tapi kita juga harus menjadi pribadi yang baru. Karena kalau kita cuman sekedar memperingati hari Natal itu untuk hal-hal duniawi yang penting tahun ini mau dapat baju baru nih, mau dapat banyak kado, mau jalan-jalan keluar kota. Nah, bukan itu ya adik-adik ya, tapi kalau Natal itu kita memperingati diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sama tema kita hari ini. Jadi kita harus menjadi garam, menjadi terang di sekitar kita, menjadi pembawa damai. Nah, kakak percaya adik-adik semuanya pasti sudah ngerti ya. Nanti ketika adik-adik kembali ke kehidupan adik-adik setelah ibadah hari ini, adik-adik menjadi anak yang baik, yang mau menebar kasih dan mau membawa perdamaian ke lingkungan adik-adik. Oke adik-adik? Ya, terima kasih Kak Jin untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya pelayanan Kak Jin Tuhan berkati dalam kehidupan. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita nyanyi Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nah, iya adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat ya adik-adik ya. Kita, adik-adik bisa tutup lagi Alkitabnya, kembalikan ke tempatnya, terus kita mau siap-siap untuk berdoa, oke? Ya adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa syafaat ya. Kita siapkan hati kita, siapkan tangannya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan dan juga penjagaan-Mu terhadap kami Tuhan dari malam hingga pagi hari, dan kami sudah anak-anak layan-Mu sudah mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari tadi Tuhan mengenai firman-Mu untuk menjadi damai, kiranya anak-anak-Mu bisa kembali ke dalam lingkungannya Tuhan dan menjadi terang dan garam ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, dalam setiap pekerjaannya ya Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka dan juga memberikan mereka berkat ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak layan kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau mau mengangkat segala sakit penyakitnya Tuhan, sembuhkan ya Bapak agar bisa kembali berkumpul dan kembali ke aktivitasnya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang akan bertambah usianya Tuhan pada minggu ini. Kiranya pertambahan usianya Tuhan bisa menjadi
berkat bagi ia dan keluarganya ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, dan juga ibadah IMPA kami Tuhan, pelayan-pelayan gereja maupun Pak Pendeta ya Tuhan, dalam setiap pelayanannya ya Bapak, kiranya Engkau memberkati juga Tuhan. Kiranya Tuhan dalam pandemi ini Tuhan, agar cepat berakhir ya Bapak, sehingga kami bisa kembali beribadah dengan normal Tuhan, untuk saling berjumpa bersama adik-adik klien kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan membawa persembahan kita pada pagi hari ini. Adik-adik ingat ya, persembahannya masukkan di amplop, titip ke orang tua supaya bisa dibawa ke gereja. Ya adik-adik, oke, untuk mengiringi kita memberikan persembahan, kita nyanyi Bawa Persembahanku. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, minta berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah pada dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini agar dapat membantu memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyi Kasih Yesus. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memberi pujian berkat sebelum kita pulang. Bapa, angkatlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah, kita akan
berjongkok riadah. Semua jongkok adik-adik. 1, 2, 3. Immanuel, Tuhan berkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.